Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini, saya Pak Slamet Tahirin akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 7 semester 1 bab pertama, yaitu semangat menuntut ilmu. Dalam materi semangat menuntut ilmu ini, ada 3 poin atau 3 hal yang ingin Pak Slamet sampaikan. Yang pertama adalah tentang dalil perintah menuntut ilmu. Yang kedua, kandungan dalil tentang perintah menuntut ilmu. Dan yang ketiga, penerapan perilaku menuntut ilmu dalam keseharian dan hikmahnya. Sebelum saya lanjutkan ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus diingat oleh peserta didik sehingga pelajaran pendidikan agama Islam tentang menuntut ilmu ini akan mencapai tujuan yang diharapkan. Setelah proses pembelajaran selesai, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan makna surah Al-Mujadilah ayat 11 dan surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, menguraikan bacaan tajwid dari surah Al-Mujadilah ayat 11 dan surah Ar-Rahman ayat 33. Yang ketiga, menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi surah Al-Mujadilah ayat 11 dan surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis yang terkait. Dan yang keempat, menyebutkan hikmah daripada menuntut ilmu. Baiklah anak-anak, kita masuk kepada dalil tentang perintah menuntut ilmu. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Surah Ar-Rahman ayat 33. Sekarang kita akan menguraikan mufrodat atau arti perkata. Namun di sini tidak semuanya kita artikan perkata, akan tetapi sebagian saja sebagai contoh saja. Adapun nanti secara komplitnya ini merupakan tugas anak-anak semua untuk mencari di mushaf yang di dalamnya ada arti perkata. Ini nanti di akhir pembelajaran menjadi tugas kepada anak-anak untuk
secara komprehensif atau secara lengkap menguraikan arti perkata. Ini saya kasih gambaran atau contoh perwakilan arti perkata, namun tidak semuanya. Sekarang ikuti apa yang saya baca. Ya ma'asyara, wahai golongan. Ini stata'atum, jika kamu sanggup. An tanfudhu, menembus atau melintasi. Min aqtari, dari penjuru. Fanfudhu, maka tembuslah. Illa bisultanin, kecuali dengan kekuatan dari Allah. Itu tadi adalah contoh arti perkata. Adapun secara lengkapnya ini merupakan tugas anak-anak semua untuk mencarinya. Kemudian selanjutnya kita akan uraikan bacaan tajwid dan ini juga perwakilan. Adapun secara komplitnya nanti anak-anak ditugaskan untuk mencarinya. Yang pertama, ya ma'asyara. Bacaan mutabi'i. Huruf ya berharokat fathah tegak atau fathah berdiri. Jadi kalimat ya ini adalah mutabi'i. Panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat. Yang kedua, wal insi. Ini adalah bacaan ikhfa hakiki. Sebab nun sukun bertemu sin. Nun sukun tersebut dibaca samar. Wal insi. Ini namanya bacaan ikhfa hakiki. Selanjutnya, min aqtari. Ini adalah bacaan izhar halqi. Karena ada nun sukun bertemu dengan hamzah atau alif. Nun sukun tersebut dibaca jelas. Min aqtari. Ini adalah contoh dari bacaan tajwid. Untuk lengkapnya, ini merupakan tugas anak-anak untuk mencarinya. Kemudian kita masuk ke dalil yang kedua, yaitu surah Al-Mujadilah ayat 11. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Sekarang kita akan mengartikan secara mufradat atau perkata. Namun sebagaimana ayat sebelumnya, saya hanya akan membacakan perwakilan saja. Untuk lengkapnya, ini merupakan tugas anak-anak untuk mencarinya. Silakan ikuti apa yang saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum. Apabila dikatakan kepadamu. Tafassahu. Berilah kelapangan. Sekarang kita akan uraikan bacaan tajwidnya. Dan apa yang akan saya sampaikan ini adalah perwakilan. Untuk lengkapnya, ini merupakan tugas anak-anak untuk mencarinya. Amanu idza. Namanya mad jaiz munfasil. Karena ada mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat atau dalam kalimat yang berbeda. Panjangnya 5 harokat atau 2,5 alif. Wallahu. Namanya adalah lafzul jalalah tafkhim. Sebab ada lafzul jalalah didahului huruf yang berharokat fathah. Lafaz Allah atau lam jalalah dibaca tebal. Wallahu. Kemudian khabirun dibaca waqaf sehingga membacanya khabir. Ini adalah mad arid li sukun. Sebab mad tabi'i pada akhir kalimat yang dibaca waqaf. Mad tabi'i dibaca panjang 2-6 harokat. Sekarang kita masuk pada kandungan surah. Yang pertama kandungan surah Ar-Rahman ayat 33. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru jin dan manusia bahwa pada hari pembalasan nanti mereka tidak dapat lari dari ketentuan dan hukum-hukum Allah. Yang kedua, manusia dan jin tidak dapat menembus langit jika tidak memiliki kekuatan. Kekuatan ini hanya dapat terpenuhi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, kandungan surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama, jika seseorang menghadiri majelis, hendaklah
saling memberi kelapangan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yang ketiga, ilmu pengetahuan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Yang keempat, setiap perbuatan manusia pasti diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dibalas sesuai perbuatannya. Sekarang kita masuk kepada penerapan perilaku menuntut ilmu dalam keseharian dan hikmahnya. Yang pertama adalah tentang keutamaan menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu bagi seorang muslim. Yang pertama, harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang keempat, berhias dengan akhlak yang mulia. Yang kelima, bersikap bijaksana. Yang keenam, menghormati ulama atau guru yang mengajarkan ilmu. Yang ketujuh, mengamalkan ilmu. Sehingga orang yang berilmu akan memiliki keseharian dalam kehidupan. Yang pertama, orang tersebut gemar membaca buku, gemar mencari tahu, tetap berpegang pada agama Islam, bersikap rendah hati, berperilaku sopan dan santun. Adapun hikmah daripada menuntut ilmu adalah dimudahkan jalan menuju surga. Dikaruniai rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendapat pahala yang terus mengalir meskipun telah meninggal dunia. Termasuk golongan fi sabilillah. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan cahaya hidup. Demikianlah untuk pelajaran dengan tema menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memahaminya. Kemudian tugas untuk anak-anak semua adalah mencari bacaan tajwid yang ada di dalam kedua surah yang tadi kita bahas, dan yang kedua mencari arti perkata dari dua surat tersebut secara lengkap. Marilah kita tutup kegiatan pelajaran pada kesempatan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.